Saya mengucapkan terima kasih sekali atas acara ini, karena nanti yang selanjutnya itu bisa untuk membantu kemaslahatan yang khususnya di desa ini. Alhamdulillah. Dan kami pada kesempatan siang hari ini mengatakan terima kasih peningkatan pelayanan yang diberikan khususnya dari Kementerian Agama yang diberikan untuk masyarakat di desa yang ada di Kecamatan. Teman-teman, terima kasih dan mudah-mudahan sinergitas kemudian pelaksanaan tugas juga maksimal dilaksanakan. Saya terima kasih sekali pada Bapak Camat dan Bapak Kades yang sudah menerima kedatangan kami dan program kami Babin Humas itu. Babin Humas itu sebenarnya dulu sudah digagas, sudah lama. Ini tinggal lebih kehadirannya biar terasa. Ini dibagi setiap kecamatan, desa itu ada petugasnya. Babin Humas itu kalau di TNI di Babinsa, ya. Kalau di Polri ada Babin Kamtibmas. Ini kalau di Kementerian Agama ada Babin Humas. Babin Humas itu singkatan dari bantuan pembinaan dan penyuluhan masyarakat. Dan mereka ini memang tugasnya memberi penyuluhan, karena yang ditugaskan memang para penyuluh dan dikoordinir oleh penyuluh PNS dan yang dibantu dengan yang non PNS. Tiap-tiap rata-rata ya, setiap kecamatan itu ada penyuluh yang non PNS 8, ada yang 9 ya. Tetapi yang non PNS hanya 9. Ini tidak mencukupi sehingga ada yang double. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang untuk mendekatkan dan mempermudah layanan. Seperti saya membayangkan, kalau ini harus mengurus di KUA. Ini mungkin kalau yang punya kendaraan sendiri kan enak. Tetapi kalau yang tidak ini mungkin dia ngocek atau ojeknya tadi katanya bisa 100.000 atau berapa ya. Ini kan melasnya. Ini terus kemudian belum lagi kalau hujan dan lain sebagainya. Apalagi agak kurang sehat. Tadi beliau wah masya Allah. Ini tepat sekali kalau memang di sini ditugaskan Babin Humas. Babin Humas ini kan untuk mendekatkan layanan yang semula di KUA terus kemudian di desa-desa. Ini memang dalam rangka pengamalan yassiru wa tu'assiru, permudahlah dan janganlah kau persulit. Dan ini agar apa? Agar kita ini para petugas Babin Humas ini mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW itu berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, orang-orang yang diserai sebagian urusan umatku dan dia kok mempersulit mereka, maka persulitlah urusannya. Dan ini kalau kita mempermudah, ini urusan kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, ini kan di dunia ya, maka Allah akan membuat mudah urusannya baik di dunia maupun akhirat. Ini jadi kita dalam rangka mengamalkan ini. Dan ada program WBK dan WBPM itu wilayah bebas dari korupsi, bukan wilayah bebas untuk korupsi. Jadi memang untuk menciptakan lembaga, instansi atau kantor yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan yang satu gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Yang kemudian WBBM ini wilayah birokrasi bersih melayani, dan ini diharuskan agar mempermudah layanan. Jadi layanan yang baik itu pertama kali ya, itu mudah diakses, mudah dijangkau, baik tempat, waktu dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Jadi aksesibilitasnya. Terus nomor 2, kontinuitas, terus menerus ini. Dan nanti saya harap ini terus menerus mengadakan penyuluhan, bimbingan dan layanan dan sebagainya. Karena menurut saya Pak Gaudes, Pak Camat dan Ramil maupun Kapolsek ini, karena beliau-beliau ini para petugas itu juga di samping melayani masyarakat, mengadakan bimbingan, tapi juga punya tugas-tugas kedinasan. Dan kadang ada rapat dan ada, jadi untuk menjaga kontinuitas ya, ini mungkin perlu dibuat jadwal yang biasanya ini hari ini jam berapa sampai jam berapa. Terus kemudian kalau memang ada urusan ya pesan pada yang ada di sini. Ini Iqbal Disa nih. Jadi nanti kalau ada yang ingin meminta layanan atau konsultasi maupun apa, itu kalau masih sabar yang menunggu, kalau enggak ya bisa lain hari. Tolong dibagi. Karena memang fokusnya ini ada layanan konsultasi, layanan informasi. Okay. Ya syukur tadi bisa bantu misalnya daftar nikah online dan seterusnya. Okay. Saya kira sudah tidak perlu kita bahas lagi. Hanya mungkin saya buka saja, monggo dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada terkait dengan layanan di Kementerian Agama, baik di Kementerian Agama maupun di KUH begitu. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi monggo, saya kira kami buka termin saja atau waktu. Monggo Bapak, oke langsung saja. Pendidikan Usaidina Madin. Ini di sini hampir setiap kadus ada. Gedung saya juga ada dan bangun swadaya itu Pak. Bahkan lantai tingkat. Yang jadi permasalahan itu untuk tenaganya. Yang pertama baru mendapatkan uang ganti jerih payah dari siswa. Oke, monggo Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya ke seksi kami, seksi PD Pontren. Jadi ada program bantuan, semua bantuan itu ada di aplikasi Simba. Sekarang direktorat kami meluncurkan namanya aplikasi Simba, Sistem Informasi Bantuan. Semuanya ada di sana. Kalau dulu bantuan itu langsung ya Pak, proposal panjenengan bawa dari rumah, nanti kalau panjenengan dekat dengan Ibu A, disampaikan ke Ibu A lebih dekat lagi dengan Bapak B, pasti panjenengan dapat bantuan. Jadi kalau yang nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak dapat bantuan. Nanti kalau sekarang yang punya anggota dewan banyak temennya ya pasti dapat ya. Kebetulan saya nggak punya teman anggota dewan, pondokan nggak dapat apa-apa gitu. Bandingan bisa cek ke tempat kami. Nah, meminimalisir hari itu, Pak Direktur itu bikin sistem informasi bantuan namanya Simba. Hari ini sudah dibuka itu Pak untuk madrasah diniyahnya panjenengan berarti gayung bersambut. Jadi sekarang Simba itu cepet-cepetan, begitu Simba itu dibuka kerannya, panjenengan langsung upload proposal. Makanya kalau mriki tadi kan Pak Camat jangan hanya sekali kesini, jenengan Pak Bir
Pak Wirat. Pak Wirat kirim proposal, sinyalnya nggak pulau kerasa Pak Wirat ngirim layang kayak nanti saya kesini nih, kita cek betul nggak ada tanah yang mau dibangun ngoten. Nanti Pak Kepala Kantor berikan rekomendasi ini tempatnya Pak Wirat di Sirau kelas diberikan rekomendasi ngoten Pak. Tapi kalau personal kami teman-teman di kantor nih, kami mohon Pak, kursi di tempatnya Pak Kasubag juga masih tahun 80-an lah, masih kursi kayu, nggak bisa beli kursi di kantor ngoten ya. Apalagi membangunkan madin satu madin bisa ratusan juta ngoten ya. Jadi ya itu tadi pemerintah berikan kebijakan membuat aplikasi di Simba. Kemudian Simba itu isinya buatan kur untuk bangunan buatan. Di situ juga ada honor untuk Jumatin. Kemudian ada misalnya kalau panjenengan di sini pengen mengadakan halakoh gitu nih. Ada juga di sana untuk TPQ Madrasah Diniyah Pondok Pesantren. Jadi semua kerannya dibuka hanya lewat satu pintu Simba. Ketika proposalnya panjenengan cantik, bagus, lengkap, menjelaskan secara rinci kebutuhannya itu, nanti akan segera dicarikan ibu. Nanti saya doyok-doyok sampai ke rumah. Maksudnya diproses. Ketika prosesnya bagus, insya Allah gitu. Karena kelihatan ini siapa yang cepat, insya Allah dia dapat. Nah, itu pengalaman tahun kemarin karena Simba baru dibuka 2 tahun ini Pak. Mudah ini masih awal. Jadi kalau panjenengan akses internet di sini bagus betul. Bagus guys, bagus orang-orangnya. Jadi kalau internetnya bagus sekarang ini kan era IT ya, jadi nggak perlu keluar rumah gitu. Cukup di dalam rumah panjenengan sudah bisa mengakses bantuan tadi. Panjenengan nggak usah ke kabupaten. Hanya proposal tadi diupload di Simba, nanti kita yang kesini. Hasilnya pun via aplikasi, jadi nggak kemana-mana. Paling soal iya, nanti paling soal ke Pak Kepala Desa minta rekomendasi, minta mengetahui Pak Camat ngeten tok. Untuk izin-izin pondok pesantren pendirian mau mendirikan pondok pesantren misalnya yang di daerah mana tadi Bandingan itu pun izinnya panjenengan hanya lewat aplikasi namanya Sitrem, sistem keberadaan pondok pesantren. Proposalnya diajukan di Sitren, nanti kami turun ke bawah beserta Porokiai dan timnya dibimbing Pak Kepala Kantor, selesai itu. Mungkin ketika ada pondok pesantren, kami juga di PD Pontren itu ada namanya PKPPS, program kesetaraan Pak, setara dengan SMP SMA. Kalau ada pondok pesantren di sini, jenengan bikin PKPPS itu kalau di Dinas Pendidikan seperti paket ABC. Nah itu pendiriannya lebih simpel dibandingkan aliyah yang tadi. Pendirian madrasah aliyah baik swasta maupun negeri sepertinya agak lumayan lama mungkin izin operasionalnya dibandingkan dengan yang PKPPS punyanya pondok. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisa Rahayu Babin Luhmas, Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Tugas saya setiap hari sebagai Babin Luhmas adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat desa. Di antara bidang spesialisasi tugas kami meliputi bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, bidang keluarga sakinah, bidang pemberdayaan zakat, bidang pemberdayaan wakaf, bidang pemberdayaan ekonomi, kemudian bidang produk halal, bidang anti korupsi, bidang moderasi beragama. Selanjutnya adalah bidang kerukunan umat beragama, bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS, yang terakhir adalah bidang haji dan umroh. Itulah 12 tugas bidang yang dapat kami lakukan pelayanan di desa kami. Walaupun Desa Sirau merupakan desa yang terpencil karena lokasinya yang begitu jauh dan medannya yang sangat luar biasa di wilayah
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, saya bisa melaksanakan tugas ini dengan enjoy. Semoga bisa terlaksana dengan baik, dan saya berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan dukungan, partisipasi, bahkan doanya. Semoga dalam kami mengemban tugas ini diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.